Mahfud MD beri pandangan terkait persoalan kisruh ijazah Jokowi. Oke, jumpa lagi bersama saya, Kang Hasan Santoso. Salam sejahtera buat semuanya. Semoga kita semua diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah serta berkah. Papanya mau bikin ini dulu ya, video ya. Oke. Pakar hukum tata negara Mahfud MD angkat suara soal aksi sejumlah masyarakat yang menggeruduk Universitas Gadjah Mada UGM di Yogyakarta. Buntut kisruh keaslian ijazah mantan Presiden Joko Widodo, Mahfud MD berpendapat UGM sebenarnya tidak perlu terlibat dalam permasalahan tersebut. Gini, seharusnya UGM tidak perlu terlibat di urusan itu karena UGM itu yang mengeluarkan ijazah, bukan yang memasukkan ijazah. UGM tinggal mengatakan, saya sudah mengeluarkan ijazah, ini buktinya. Tinggal Jokowi menjelaskan ke publik kenapa kok sampai hilang dan sebagainya. Kalau seandainya memang hilang ya, karena terakhir setelah didatangi ya ke rumahnya, Joko Widodo menunjukkan ke pihak wartawan ijazah dari mulai SD sampai ijazah perguruan tinggi, dalam hal ini S1 UGM ya, ternyata sudah seperti itu. Nah, kemudian kata Mahfud dalam podcast Terus Terang Mahfud MD di kanal YouTube Mahfud MD Official pada hari Selasa tanggal 15 April tahun 2025. Mahfud ya, turut menangkap kebingungan publik lantaran kisruh keaslian ijazah Jokowi dari UGM yang sudah berjalan bertahun-tahun ini tidak kunjung selesai. Sekalipun kasusnya sudah sampai ke pengadilan, yang menilai pengadilan yang sudah berjalan selama ini bisa dibilang memang bersikap tidak profesional. Jika ada yang menyebut persoalan ini seharusnya diadili oleh pengadilan perdata, Mahfud MD menjelaskan pengadilan perdata itu mengadili konflik kontraktual antara dua pihak ya. Sedangkan dalam kasus ini Jokowi tidak berkonflik dengan siapa-siapa. Ditambah secara perdata sebenarnya urusan ijazah sudah ada. Nah, Pak Jokowi ini konflik dengan siapa? Secara perdata urusan ijazahnya ada kan? Ya betul, pengadilan negeri. Kami tidak berwenang. Tidak salah pengadilan negeri, ujar Mahfud. Seperti itu. Terkait pidananya, ia menerangkan, pidana sendiri ada dua pihak, yaitu pihak pertama yang melakukan pemalsuan dan pihak kedua yang menuduh melakukan. Nah, Mahfud melihat permasalahan ini jadi panjang dan belum selesai lantaran pihak yang dituduh melakukan pemalsuan ijazah sampai hari ini belum diadili. Karena sebenarnya siapa yang memasukkan ijazahnya kan seperti itu. Nah, mereka pun bingung. Ini yang dituduh melakukan pemalsuan belum diadili soalnya. Ini malah yang menuduh yang ditangkap lebih dulu. Sementara ini tidak diklirkan. Sebenarnya kalau masuk ke sini bisa, kata Mahfud MD ya. Berarti masuk ke yang memalsukan kalau memang itu palsu. Nah, cuman kan tidak seperti itu. Meski begitu, Mahfud membantah pendapat-pendapat liar yang menyebut seluruh keputusan-keputusan Jokowi selama menjadi Presiden Republik Indonesia batal jika pada akhirnya
ijazah tidak terbukti palsu, ya. Mahfud menekankan dalam hukum tata negara dan dalam hukum administrasi negara, keputusan-keputusan Jokowi itu tetap sah, ya. Mahfud mencontohkan kalau hanya karena presiden tidak memenuhi syarat dengan cara memaksa atau dengan cara memanipulasi lalu semua keputusan salah, Presiden Soekarno pernah pula lakukan kesalahan sebab dulu Presiden Soekarno mengambil kekuasaan yang sebenarnya melanggar konstitusi dari Belanda. Belanda punya konstitusi yang disetujui PBB bahwa Indonesia bagian dari Nederland. Tapi Bung Karno lawan konstitusi itu. Sah Bung Karno mengeluarkan dekret itu melanggar konstitusi. Tapi Bung Karno waktu itu mendapat dukungan bahwa saya didukung rakyat dan MA menyatakan demi kepentingan rakyat tidak apa-apa melanggar konstitusi. Maka dekret presiden dianggap sah, Orde Baru juga begitu, kata Mahfud, ya. Maka itu Mahfud menyampaikan dalam hukum, ya, tata negara atau hukum administrasi negara tidak seperti itu memahami karena ada azas kepastian hukum. Jadi keputusan-keputusan yang sudah dikeluarkan secara sah tidak boleh dibatalkan, tetapi mengikat karena keputusan-keputusan itu memang dibuat secara sah, ya. Namun Mahfud menambahkan publik yang menuntut adanya keterbukaan, ya, soal keaslian ijazah Jokowi tidak pula salah sebab Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sudah menyatakan masyarakat memang berhak sepenuhnya mengetahui dokumen dan meminta dokumen itu dibuka kepada publik demi transparansi. Apalagi Jokowi adalah pejabat publik, ya, berarti. Kalau tidak mau buka pada pengadilannya, namanya Komisi Informasi. Itu dia bisa mengadili yang keputusannya mengikat. Harus dibuka, ya. Buka siapa, nanti dibuka saja di KPU Solo. Dulu daftar pertama KPU Solo ketika namanya masih Dr. Andes Joko Widodo, ya. Sesudah jadi presiden ada ijazahnya lagi menjadi Insinyur Joko Widodo. Itu kan semuanya nanti bisa dibuka ke publik. Apa yang sebenarnya terjadi, ujar Mahfud MD, ya. Itu saya baca di websitenya Terus Terang, ya. Iya, ya. Dulu Pak Joko Widodo itu menyandang embel-embel kesarjanaannya pada saat pertama kali mendaftar wali kota dan bahkan menjadi wali kota Solo itu dengan embel-embel DRS. Namun setelah itu dengan ijazahnya ketemu, bahasanya dengan bahasa insinyur. Berarti kan berubah dari Dr. Andes menjadi insinyur. Nah, kemudian hebatnya Pak Jokowi, ya, ketika didatangi oleh para pendemo di rumahnya, ya, beliau sebelum para pendemo datang itu ternyata memanggil siapa? Para wartawan yang ada di luar untuk masuk. Dan diperlihatkan ijazah dari Pak Jokowi ini dari mulai ijazah SD sampai ijazah S1, yaitu ijazah UGM. Nah, karena sebelumnya kita tahu bersama kuasa hukumnya menyatakan tidak akan menunjukkan ijazah, ya, kecuali di mata hukum ataupun di depan hukum. Begitupun Pak Jokowi, ya, ketika didatangi oleh para masyarakat sekitar itu menyatakan tidak akan
menunjukkan ijazah ya, karena tidak ada tanggung jawab untuk menunjukkan, dan menyatakan itu akan mempertimbangkan jalur hukum. Sehingga kalau saya lihat kenapa dinyatakan cerdik, karena walaupun Pak Jokowi tidak menunjukkan ijazah, minimalnya untuk saat ini banyak orang yang dikejar terkait persoalan ijazah yang dilihat oleh para wartawan. Sehingga yang dikejar itu para wartawan. Ketika melihat ijazah itu, ijazahnya seperti apa? Apakah mirip dengan ijazah yang saat ini beredar? Ya kan? Namun tidak secara detail. Sehingga ini akan tetap ya meninggalkan kemisteriusan. Berarti Messi misterius. Messi belum jelas lagi. Entah sampai kapan ini. Yang pasti kalau seandainya nanti Pak Jokowi ketika di depan hukum ya untuk menunjukkan karena dia merasa difitnah, untuk membantah fitnahnya itu berarti menunjukkan ijazah asli. Dengan cara apa? Pas pada saat di pengadilan. Harapannya menunjukkan ijazah asli. Kemudian dari pihak umum syukur-syukur itu boleh untuk memvideo ataupun memotret ijazah itu. Biar tidak ada misteri lagi persoalan ijazah Pak Jokowi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.